aku dari Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini aku mau sedikit ceritain apa sih salah satu prestasi membanggakan ya selama aku hidup. Jadi dulu waktu aku SD aku sempat ikut sempat ikut ekstrakurikuler taekwondo. Nah, ikut taekwondo itu aku kelas 5 SD. Terus setelah beberapa bulan ikut taekwondo, aku ditawarin sama pelatih aku untuk ikut Popda tingkat kecamatan. Saat Popda tingkat kecamatan, aku berhasil menang dan meraih juara 1 tingkat kecamatan. Sebelum Popda berlangsung, beberapa minggu sebelum Popda berlangsung, yang biasanya aku latihan hanya hari Senin dan hari Jumat sore, itu pelatih aku bilang kalau kamu sebelum ikut Popda nanti kamu latihannya ditambah hari Minggu pagi. Jadi sebelum Popda aku latihannya jadi 3 kali seminggu, yaitu Senin sore, Jumat sore, dan Minggu pagi. Nah, setelah berhasil mendapatkan juara 1 di Popda tingkat kecamatan, aku latihan seperti biasa, seperti minggu-minggu biasa, hanya hari Senin dan Jumat sore. Lalu beberapa minggu setelahnya, pelatihku nawarin lagi, kamu mau ikut karesidenan tingkat se-Jawa Bali enggak di Solo. Nah, karena saat itu aku masih kecil banget dan belum pernah keluar kota sendirian tanpa orang tua, itu dengan pelatih-pelatih dan dengan teman-teman lain yang mau ikut lomba. Jadi orang tuaku, aku harus meyakinkan orang tuaku dulu, dan alhamdulillahnya orang tuaku mengizinkan aku untuk ikut karesidenan se-Jawa Bali di Solo. Sama seperti Popda sebelumnya, beberapa minggu sebelum pertandingan berlangsung, aku ikut latihan di hari Minggu pagi. Jadi hari Minggu pagi bukan weekend untukku, tapi hari Minggu pagi itu hari aku latihan. Nah, setelah hamin seminggu aku sebelum pertandingan, pelatihku bilang kalau kamu jangan minum es dulu sebelum pertandingan selesai, biar kamu tuh badannya fit terus gitu, makanannya dijaga. Nah, pas hamin 2 pertandingan, kita berangkat bareng-bareng satu mobil, pakai mobil pelatihku dari tempat latihanku. Dari tempat aku latihan itu kita satu mobil, terus dari tempat latihan lain satu mobil. Jadi kita berangkat bareng-bareng menggunakan mobil pelatih masing-masing. Mungkin ada beberapa mobil orang tua biasanya yang ikut-ikut, tapi orang tua aku nggak ikut pada saat itu. Jadi aku benar-benar sendirian bareng sama teman-teman dan pelatih-pelatihku aja. Nah, di situ kita pas udah sampai Solo, kita cek tempat dulu, terus kita sempat makan malam. Setelah sampai di hotel, kita istirahat tidur. Besoknya pagi kita udah siap buat nonton dan tanding di hari itu. Beberapa jam sebelum tanding, aku masih punya waktu untuk keliling lihat-lihat, mungkin beli-beli jajan juga waktu itu di sekitar tempat perlombaan di GOR itu, karena banyak banget jajan. Nah, pada saat itu, karena itu adalah pengalaman pertama aku lomba yang benar-benar profesional, jadi aku belum punya peralatan yang lengkap. Nah, di situ aku lihat semua teman-teman aku, kebanyakan teman-teman aku, mereka pada pakai gum shield, itu pelindung gigi dan mulut. Jadi biar kalaupun ketendang muka atau pipi itu nggak bakal berdarah secara langsung gitu, maksudnya lebih aman lagi. Nah, karena aku belum punya, dan kebetulan juga waktu itu aku ketemu sama temen orang tua aku. Di situ aku bilang ke orang tua aku, dan orang tua aku bilang ke temennya itu. Jadi aku dipinjami uang untuk beli gum shield itu tadi. Nah, setelah beberapa, ya mungkin 1 jam sebelum jadwal aku tanding, aku balik ke tempat pelatihku untuk persiapan.
setelah pertandingan selesai ternyata, dan sayangnya aku nggak menang, tapi itu jadi salah satu prestasi yang membanggakan karena aku bisa sampai solo, bisa sampai tanding, bisa sampai ketemu banyak banget orang lain, bisa ketemu atlet-atlet yang emang terkenal dan keren-keren, hebat-hebat. Jadi itu salah satu pengalaman dan prestasi yang membanggakan buat aku. Terima kasih, dadah.